Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Ingon, Kepala Desa Kalimendung. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Matahari baru saja muncul di ufuk timur, menyambut lereng Gunung Merbabu dengan cahaya keemasan yang lembut. Di tengah udara sejuk pagi, sebuah mobil bak terbuka melaju pelan di jalan tanah yang berdebu, membawa 5 mahasiswa KKN, Sinta, Bayu, Rina, Dika, dan Lisa, menuju ke desa Kalimendong. Desa ini terletak di kaki gunung, jauh dari keramaian kota, dikelilingi sawah hijau dan hutan pinus yang menjulang. Mobil yang dikemudikan Pak Harno, sopir sewaan dari kota, mengeluarkan suara derum khas mesin tua. Sesekali tersendat saat melewati jalan berbatu. Di bak belakang, Sinta memegang erat kameranya, lensa yang sudah menjadi sahabat setianya untuk merekam setiap momen penting. "Masih jauh, Pak?" tanya Dika yang duduk di samping sopir. Sambil mengipasi wajahnya dengan topi baseball, keringat mulai menetes di dahinya meski udara pagi masih dingin. "Sebentar lagi, Mas. Desa Kalimendong itu di ujung jalan ini, tapi jalannya agak susah, jadi pelan-pelan saja," jawab Pak Harno dengan logat Jawa yang kental. Matanya tetap fokus ke jalan yang mulai menanjak. Sinta yang duduk di bak bersama yang lain menoleh ke arah Rina yang tampak pucat sejak perjalanan dimulai. "Rin, kamu kenapa? Dari tadi kok diam?" tanyanya sambil menyenggol lengan Rina. Rina tersenyum kecil tapi matanya gelisah. "Entah kenapa aku agak nggak enak badan, mungkin karena perjalanan jauh," katanya suaranya pelan. Lisa yang duduk di sampingnya mengangguk setuju, meski matanya sibuk memandang pemandangan sawah yang terhampar luas. Bayu yang berasal dari desa tetangga di lereng Merbabu tampak lebih rileks. Ia mengenakan kaos sederhana dengan celana jeans lusuh, berbeda dengan Dika yang selalu tampil necis dengan jaket branded. "Kalau udah sampai, kalian bakal betah. Desa di sini asri. Orang-orangnya ramah, tapi ya adatnya kuat. Jadi jangan sembarangan ngomong atau bertindak," kata Bayu nadanya sedikit menegur, terutama ditunjukkan pada Dika yang dikenal suka bercanda tanpa filter. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah balai desa sederhana, berdinding bambu dengan atap genteng merah yang sudah sedikit memudar. Seorang pria parubaya dengan kopiah hitam dan kain sarung yang menyambut mereka. Wajahnya ramah, tapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Sinta merasa sedikit tidak nyaman. "Selamat datang di Kalimendong, anak-anak. Saya Sakiman, lurah desa ini," katanya dengan senyum lebar. Tangannya terbuka seolah memeluk udara. "Kalian pasti capek. Ayo, masuk dulu istirahat." Para mahasiswa turun dari mobil, membawa tas masing-masing. Warga desa mulai berdatangan. Sebagian besar mengenakan pakaian sederhana, kaos oblong, kain jarik, atau daster untuk para ibu. Mereka tersenyum tapi ada aura kaku dalam sikap mereka, seperti menjaga jarak. Beberapa anak kecil bersembunyi di balik ibu mereka, mengintip dengan mata penasaran. Sinta yang selalu siap dengan kameranya mulai merekam suasana. Anak-anak yang berlarian, sawah yang hijau, dan gunung yang menjulang di kejauhan. "Ini bakal jadi dokumenter keren," gumamnya pada Lisa yang mengangguk antusias. Di dalam balai desa mereka disuguhi teh hangat dan pisang goreng yang masih mengepul. Pak Lurah Sakiman duduk di kursi kayu di depan mereka, menjelaskan tentang desa. "Kalimendong ini kecil, cuma 200 kepala keluarga. Kami hidup dari sawah dan kebun. Kalian boleh bantu apa saja, ngajar anak-anak, bantu tanam padi, atau apa yang kalian bisa. Tapi ingat, di sini kami punya aturan. Jangan masuk hutan sembarangan, apalagi malam hari, dan hormati adat kami," katanya, nadanya ramah tapi tegas. Sinta memperhatikan bahwa beberapa warga yang ikut mendengar mengangguk pelan, seolah menegaskan kata-kata Pak Lurah.
Malam itu para mahasiswa menetap di sebuah rumah kosong yang dijadikan posko KKN. Rumah itu sederhana, berdinding anyaman bambu dengan lantai semen yang dingin. Di sudut ruangan ada sebuah lemari kayu tua yang sedikit berderit saat dibuka. Lisa yang paling genit di antara mereka mengeluh tentang ketiadaan sinyal ponsel. "Ini desa apa kuburan sih? Gak ada sinyal sama sekali," keluhnya sambil menggoyang-goyangkan ponselnya. Bayu yang sedang menyeruput kopi tubruk tertawa kecil. "Makanya, nikmati saja suasananya. Di desa begini, orang hidup tanpa gadget. Coba dengar, cuma suara jangkrik sama angin." Namun suasana malam yang tenang segera terganggu oleh bisikan-bisikan dari luar rumah. Sinta yang masih sibuk mengecek rekaman kameranya mendengar suara pelan dari arah jendela. Ia mendekat dan melihat dua warga desa, seorang ibu dan seorang pemuda, berbicara dengan nada cemas. "Ingon itu lagi keluar malam ini. Pak Lurah bilang jangan sampai ada yang ganggu," kata si ibu, suaranya nyaris tidak terdengar. "Ingon? Apa itu?" tanya Sinta pada Bayu yang kebetulan berdiri di dekatnya. Bayu mengerutkan kening, wajahnya tiba-tiba serius. "Itu cuma cerita rakyat, Sin. Katanya Ingon itu makhluk gaib yang dipelihara orang tertentu, biasanya untuk jaga sawah atau rumah. Di desa sini orang bilang Pak Lurah punya Ingon, tapi jangan terlalu dipikirin. Orang desa suka bikin cerita supaya orang luar takut," katanya, meski nada suaranya tidak sepenuhnya meyakinkan. Sinta mengangguk, tapi rasa penasarannya mulai terpicu. Sebagai anak kota yang selalu skeptis terhadap hal-hal berbau mistis, ia menganggap cerita tentang Ingon hanyalah mitos untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun tatapan mata tajam Pak Lurah dan sikap warga yang kaku membuatnya bertanya-tanya. Ia menyalakan kameranya lagi. Ia merekam suasana malam di luar posko, pohon kelapa yang bergoyang di tiup angin, suara jangkrik yang nyaring dan bayang-bayang gelap di kejauhan. "Mungkin ada cerita menarik di desa ini," gumamnya pada diri sendiri, tidak menyadari bahwa langkahnya untuk merekam segala sesuatu akan membawanya pada rahasia yang lebih gelap. Malam semakin larut dan para mahasiswa mulai mengantuk. Rina yang masih tampak gelisah memilih tidur di dekat Lisa seolah mencari rasa aman. Dika seperti biasa bercanda tentang hantu desa untuk menggoda Lisa, tapi Bayu cepat memotong. "Dik, cukup. Di sini orang sensitif sama omongan begitu. Kalau mau bercanda, tunggu kita balik ke kota." Sinta yang masih terjaga menulis catatan di buku hariannya. Hari pertama di Kalimendong, desa ini indah, tapi ada sesuatu yang aneh. Warga ramah, tapi seperti menyimpan rahasia. Pak Lurah terlalu sempurna. Cerita tentang Ingon ini bikin penasaran. Mitos atau nyata? Besok aku coba cari tahu lebih banyak. Ia menutup buku, mematikan lampu petromak dan berbaring di tikar. Di luar angin malam bertiup pelan, membawa suara-suara aneh dari arah sawah. Sinta tidak tahu bahwa malam-malam berikutnya akan mengubah pandangannya tentang dunia yang selama ini ia anggap rasional. Pagi di desa Kalimendong, para mahasiswa KKN sudah bangun sejak subuh, dipanggil oleh suara yang berkokok dan azan yang bergema dari masjid kecil di ujung desa. Sinta yang selalu bangun lebih awal sudah sibuk dengan kameranya, merekam pemandangan pagi. Warga yang berjalan ke sawah dengan cangkul di pundak, anak-anak kecil yang berjalan menuju sekolah dengan seragam lusuh, dan ibu-ibu yang menyiapkan sarapan di dapur terbuka. Ada keindahan sederhana dalam rutinitas desa ini, tapi Sinta tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang masih menggelayuti pikirannya sejak mendengar bisikan tentang Ingon malam sebelumnya. Hari itu program KKN resmi dimulai. Pak Lurah Sakiman telah mengatur pembagian tugas untuk kelima mahasiswa. Sinta dan Lisa ditugaskan membantu ibu-ibu PKK mengajar anak-anak di balai desa. Fokus pada membaca dan menulis dasar. Bayu dan Dika membantu petani di sawah, sementara Rina yang punya keahlian di bidang administrasi bertugas mendata potensi desa, seperti hasil pertanian dan kerajinan lokal. "Kerjain tugas kalian dengan baik, ya. Warga di sini senang kalau anak-anak muda mau membantu," kata Pak Lurah saat mengantar mereka ke lokasi masing-masing. Senyumnya tetap ramah, tapi Sinta memperhatikan bahwa tangannya selalu memegang selai kain kecil berwarna merah yang diikat di pinggangnya seperti jimat. Di sawah, Bayu dan Dika bekerja bersama Pak Manto, seorang petani tua yang cekatan meski punggungnya sudah bungkuk. Bayu yang sudah terbiasa dengan kerja fisik di desa asalnya
dengan mudah mengikuti ritme menanam padi. Dika sebaliknya tanpa kesulitan. "Ini capek banget, Bay. Aku lebih cocok main laptop daripada main lumpur begini," keluh Dika sambil mengelap keringat di wajahnya dengan kaos branded yang kini penuh noda tanah. Pak Manto tertawa kecil, memperlihatkan gigi yang sudah tanggal beberapa. "Anak kota memang begitu, Mas. Tapi nanti juga terbiasa. Sawah ini hidup kami. Kalau dijaga baik-baik, hasilnya melimpah," katanya, nadanya penuh kebanggaan. Bayu yang mendengar menoleh ke arah Dika. "Dengerin Dik, orang di sini punya ikatan kuat sama tanah mereka. Jangan cuma ngeluh." Sementara itu di balai desa, Sinta dan Lisa sibuk mengajar sekelompok anak-anak usia SD. Sinta membawa beberapa buku cerita dari kota. Sementara Lisa mengajarkan lagu-lagu sederhana. Anak-anak itu ceria. Tapi Sinta memperhatikan bahwa mereka sering berbisik tentang pohon besar di belakang rumah Pak Lurah, tempat yang mereka hindari saat bermain. "Mbak, jangan ke sana ya, nanti dimarahin Ingon," kata seorang anak perempuan bernama Wulan, matanya bulat penuh ketakutan. Sinta tersenyum berusaha menenangkan. "Ingon itu cuma cerita kan, seperti dongeng hantu di kota," katanya sambil mengelus kepala Wulan. Tapi Wulan menggeleng keras. "Bukan cerita, Mbak. Aku pernah lihat, besar, berbulu, matanya merah. Dia suka berdiri di bawah pohon pisang malam-malam." Sinta hanya mengangguk, tapi hatinya mulai gelisah. Ia mencatat kata-kata Wulan di buku kecilnya, berniat mencari tahu lebih banyak. Malam itu setelah seharian bekerja, para mahasiswa berkumpul di posko KKN. Mereka duduk melingkar di tikar, menikmati hasil liwet dan tempe goreng yang disediakan oleh Bu Sari, tetangga posko. Rina yang masih tampak pucat bercerita tentang datanya. "Desa ini punya potensi besar loh, sawahnya subur, ada juga kerajinan anyaman bambu. Tapi aneh, warga nggak mau cerita banyak soal tanah di belakang rumah Pak Lurah, katanya itu tanah khusus." Dika yang sedang mengunyah tempe terkekeh. "Tanah khusus? Mungkin Pak Lurah nyimpen harta karun di sana atau emas." Candanya membuat Lisa tertawa, tapi Bayu seperti biasa memotong dengan nada serius. "Dik, jangan main-main. Di desa begini, ada hal-hal yang nggak bisa dijelasin pakai logika kota. Hormatin aja." Sinta yang tidak bisa menahan rasa penasarannya memutuskan untuk keluar malam itu dengan alasan ingin merekam suasana malam untuk dokumenternya. Ia membawa kamera dan senter, berjalan ke arah rumah Pak Lurah yang tidak jauh dari posko. Rumah itu berdiri di ujung kampung, dikelilingi pohon pisang dan bambu yang rapat. Angin malam membawa aroma tanah dan daun basah, tapi juga sesuatu yang lain, bau samar seperti kemenyan. Sinta menyalakan kamera, merekam barisan pohon pisang yang bergoyang pelan. Cahaya bulan purnama membuat bayangan-bayangan daun terlihat menari-nari di tanah. Tiba-tiba lensa kameranya menangkap sesuatu di belakang salah satu pohon pisang. Ada sosok tinggi besar, mungkin setinggi 2 meter, dengan tubuh yang tampak berbulu lebat. Matanya, jika itu bisa disebut mata, menyala merah seperti bara api, menatap langsung ke arah kamera. Jantung Sinta berdegup kencang. Ia menurunkan kamera, tapi ketika melihat dengan mata telanjang, sosok itu sudah tidak ada. "Apa itu tadi?" gumamnya, tangannya gemetar. Ia buru-buru kembali ke posko, berlari kecil agar tidak menarik perhatian warga. Di posko, Sinta menunjukkan rekaman itu kepada teman-temannya. Bayu mengerutkan kening, wajahnya penuh kekhawatiran. "Sin, kamu ngapain rekam-rekam malam-malam? Aku bilang jangan sembarangan," katanya nadanya hampir marah. Dika seperti biasa meremehkan. "Itu pasti editan, Sin, atau cuma bayangan. Kamera murah gitu suka bikin halusinasi," katanya sambil tertawa, tapi tawanya terdengar dipaksakan. Rina yang melihat rekaman itu tiba-tiba memucat. Aku pernah lihat itu di mimpi. Sosok itu besar, berbulu, matanya merah. Sejak kita sampai di sini aku mimpi buruk terus," katanya suaranya bergetar. Lisa yang duduk di sampingnya tampak takut. "Serius, Rin? Aku juga ngerasa aneh. Tadi malam aku dengar suara aneh di luar jendela, kayak ada yang ngintip." Tiba-tiba teriakan keras memecah keningan. Lisa melompat dari tikarnya, menunjuk ke arah jendela. Itu tadi aku lihat dia di jendela," teriaknya, wajahnya pucat pasi. Para mahasiswa buru-buru mendekati jendela, tapi tidak ada apa-apa di luar, hanya kegelapan dan suara jangkrik. Namun dari kejauhan mereka mendengar bisikan warga yang kebetulan lewat.
"Jangan ganggu Ingon, dia nggak suka dilihat," kata suara itu sebelum lenyap dalam kegelapan. Sinta menutup kameranya, hatinya dipenuhi campuran rasa takut dan penasaran. "Ini gak masuk akal, harus ada penjelasan logis," katanya lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Tapi Bayu hanya menggeleng. "Sin, di desa ini logika kota nggak selalu berlaku. Aku saranin, hapus rekaman itu, jangan cari masalah." Malam itu suasana di posko menjadi tegang. Rina memeluk bantal, menolak tidur sendirian. Lisa terus memandang jendela dengan cemas, sementara Dika berusaha menutup ketakutan dengan bercanda. Sinta meski ragu menyimpan rekaman itu di kameranya. Ia tahu apapun yang ia lihat malam ini bukan sekedar bayangan. Ada sesuatu di desa Kalimendong yang jauh lebih gelap dari cerita rakyat biasa. Dan ia bertekad mencari tahu apa itu. Meski itu berarti melanggar peringatan Bayu. Kejadian semalam, rekaman misterius Sinta dan teriakan Lisa meninggalkan jejak ketegangan di antara mereka. Posko KKN yang semula terasa seperti tempat peristirahatan sederhana, kini dipenuhi suasana canggung. Rina yang biasanya ceria meski pendiam, tampak semakin murung. Ia duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya, menolak sarapan yang disediakan Bu Sari, tetangga posko. "Aku nggak lapar," katanya pelan ketika Lisa mencoba membujuknya. Sinta yang masih memikirkan rekaman sosok berbulu di kameranya, ia berusaha tetap fokus pada tugas KKN. Hari itu mereka dijadwalkan mengajar anak-anak lagi di balai desa dan membantu warga membuat saluran irigasi kecil di sawah. Namun pikirannya terus kembali pada kata-kata Wulan, anak kecil yang menyebut Ingon dengan nada ketakutan. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan merekam aktivitas pagi, anak-anak yang berlari ke balai desa, warga yang membawa cangkul, dan suara gemercik air di saluran irigasi. Tapi setiap kali ia memegang kamera, ia teringat sosok dengan mata merah menyala itu. Di sawah, Bayu dan Dika bekerja bersama Pak Manto dan beberapa petani lain. Bayu seperti biasa, tampak nyaman dengan pekerjaan fisik, mencangkul dengan ritme yang teratur. Dika meski masih mengeluh tentang lumpur yang menempel di sepatunya, mulai menunjukkan sedikit ketertarikan. "Pak, sawah ini kok subur banget ya? Apa rahasianya?" tanyanya pada Pak Manto setengah bercanda. Pak Manto tersenyum samar, tapi matanya menatap ke arah rumah Pak Lurah di kejauhan. "Rahasianya, tanah ini dijaga baik-baik, Mas. Ada yang melindungi," katanya nadanya penuh makna. Dika yang tidak peka terhadap nada itu tertawa. "Dijaga sama Ingon gitu?" Candanya membuat Bayu menoleh tajam. "Dik, udah aku katakan jangan main-main sama omongan begitu," tegur Bayu suaranya rendah tapi tegas. Sore itu suasana di posko KKN berubah drastis. Saat mereka sedang berkumpul untuk mendiskusikan rencana kegiatan minggu depan, Rina tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Matanya kosong, tubuhnya gemetar, dan wajahnya memucat seperti tidak berdarah. Dia marah," katanya dengan suara berat, tidak seperti suaranya yang biasanya lembut. Para mahasiswa terpaku. Lisa yang paling dekat dengan Rina mundur dengan wajah ketakutan. "Rin, kamu kenapa?" tanyanya suaranya bergetar. Rina tidak menjawab, ia mulai berbicara dengan suara yang semakin dalam, seolah bukan miliknya. "Kalian melihatnya, kalian mau ganggunya, dia nggak suka." Tiba-tiba ia menjerit dan jatuh ke lantai. Tubuhnya kejang-kejang. Sinta buru-buru memegang pundaknya, mencoba menenangkan, tapi Rina terus meracau. "Dia tahu, dia di pohon itu, dia marah." Bayu yang paling sigap berlari keluar mencari bantuan. Dalam hitungan menit beberapa warga datang, dipimpin oleh Bu Sari. Wajah mereka penuh kekhawatiran, tapi tidak ada yang berani mendekati Rina. "Cepat panggil Basuro," teriak Bu Sari pada seorang pemuda. "Ini gak beres, kayaknya Ingon yang marah." Kata-kata itu membuat Sinta dan Lisa saling pandang, sementara Dika yang biasanya skeptis hanya diam dengan wajah pucat. Tidak lama kemudian Basuro dukun setempat tiba di posko. Ia adalah seorang pria tua dengan rambut putih panjang yang diikat ke belakang, mengenakan kemeja batik lusuh dan sarung. Tangannya memegang tas kain kecil yang berisi peralatan ritual. Ia menatap Rina yang masih kejang di lantai dan menggeleng pelan. "Ini gara-gara kalian gak tahu aturan," katanya dengan suara serak. Matanya menatap tajam ke arah Sinta. "Siapa yang lihat sesuatu yang gak seharusnya dilihat?" Sinta merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu Mbak Suro pasti merujuk pada rekaman di kameranya.
tapi ia tidak berani mengaku. "Kami nggak tahu, Mbah. Tiba-tiba Rina begini," jawabnya berusaha terdengar tenang. Mbah Suro mulai melakukan ritual. Ia menaburkan bunga dan menyalakan kemenyan. Asapnya memenuhi ruangan dengan aroma yang menyengat. Ia juga membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya rendah namun penuh wibawa. Warga yang hadir ikut berdoa. Beberapa berbisik tentang ingon dan pelanggaran. Setelah hampir 1 jam, tubuh Rina perlahan tenang. Kejangnya berhenti dan matanya kembali normal, meski wajahnya masih lemas. Aku cuma ingat mimpi itu berbulu besar, matanya merah," katanya dengan wajah lelah sebelum tertidur. Mbah Suro menatap para mahasiswa dengan pandangan berat. "Kalian harus hati-hati. Ingon itu peliharaan, punya tuan. Kalau tuannya nggak senang, dia juga marah. Jangan coba-coba cari tahu lebih banyak," katanya lalu pergi tanpa menunggu jawaban. Warga yang lain ikut bubar, meninggalkan para mahasiswa dalam suasana yang semakin mencekam. Malam itu suasana di posko KKN semakin tegang. Lisa menolak tidur di kamarnya sendiri, memilih tidur di ruang tengah bersama Rina. Dika yang biasanya penuh canda hanya diam memandang lantai. Bayu menarik Sinta ke samping, berbisik dengan nada serius. "Sin, aku tahu kamu penasaran, tapi ini bukan main-main. Aku dari kecil dengar cerita soal ingon di desa-desa sini. Kalau kebenaran ada, itu urusan orang-orang tertentu, kayak Pak Lurah. Kita cuma tamu di sini, fokus ke KKN, jangan cari masalah." Sinta mengangguk, tapi rasa penasarannya justru semakin membesar. Ia tahu ada hubungan antara Ingon dan Pak Lurah, dan rekaman di kameranya adalah petunjuk pertama. Diam-diam ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Setelah yang lain tertidur, ia menyelinap ke ruang tengah, membuka buku catatannya, dan menulis. "Rina kerasukan. Mbah Suro bilang ini gara-gara melihat sesuatu. Ingon itu nyata, bukan mitos. Pak Lurah pasti tahu sesuatu. Besok aku coba wawancara warga, tapi harus hati-hati." Sinta juga mencoba berbicara dengan beberapa warga keesokan harinya, menyamar sebagai bagian dari tugas KKN untuk mendokumentasikan budaya lokal. Namun setiap kali ia menyebut kata Ingon atau tanah di belakang rumah Pak Lurah, warga langsung mengalihkan pembicaraan atau menjawab dengan nada takut. "Mbak, jangan tanya yang enggak-enggak, itu urusan Pak Lurah," kata seorang ibu yang sedang menganyam tikar. Tangannya berhenti sejenak sebelum melanjutkan pekerjaannya. Sinta merasa semakin yakin bahwa ada rahasia besar di desa ini. Ia memutuskan untuk menyimpan rekaman itu meski Bayu meminta untuk menghapus. "Aku nggak percaya begitu saja sama cerita ini, Bay. Harus ada penjelasan logis. Mungkin itu cuma orang yang sengaja nakut-nakutin kita," katanya, meski dalam hati ia mulai ragu dengan kata-katanya sendiri. Malam itu suasana di posko semakin dingin. Suara jangkrik yang biasanya menenangkan terasa seperti bisikan yang mengintai. Lisa terus memandang jendela, takut melihat sesuatu lagi. Rina yang masih lemas hanya diam di tikarnya. Sinta dengan kamera di tangan menatap ke arah sawah di kejauhan, tempat rumah Pak Lurah berdiri. Ia tahu jawaban atas semua keanehan ini ada di sana, tapi ia juga tahu bahwa mencari tahu lebih dalam berarti melanggar peringatan yang telah diberikan. Pagi di desa Kalimendung terasa semakin kelabu setelah kejadian kerasukan Rina semalam. Kabut yang biasanya menghilang saat matahari terbit kini bertahan lebih lama, menyelimuti sawah dan hutan di belakang desa dengan kesan muram. Para mahasiswa KKN berusaha melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa. Tapi suasana di posko KKN sudah berubah. Rina masih lemas, lebih banyak diam di tikar dengan wajah pucat. Hanya sesekali menjawab dengan suara pelan jika ditanya. Lisa yang biasanya cerewet kini sering melamun. Matanya selalu melirik ke jendela seolah takut melihat sesuatu. Sinta, meski berusaha tetap rasional, tidak bisa mengabaikan rekaman di kameranya. Sosok berbulu dengan mata merah yang terus menghantui pikirannya. Bayu satu-satunya yang tampak tenang, berulang kali mengingatkan mereka untuk fokus pada tugas KKN dan tidak mencampuri urusan desa. Namun Dika yang selama ini skeptis mulai menunjukkan tanda-tanda keresahan yang tidak biasa. Hari itu tugas KKN berjalan seperti biasa. Sinta dan Lisa kembali mengajar anak-anak di balai desa. Bayu dan Dika membantu petani memperbaiki saluran irigasi, dan Rina, meski masih lemas, memaksakan diri untuk mendata hasil panen bersama seorang warga bernama Putini.
Namun suasana di desa semakin aneh. Warga yang biasanya ramah kini lebih sering berbisik saat melihat para mahasiswa dan beberapa di antaranya menghindari kontak mata. Sinta yang membawa kameranya kemana-mana memperhatikan bahwa anak-anak tidak lagi bermain di dekat rumah Pak Lurah. "Mbak, pohon besar itu angker," kata Wulan, anak kecil yang sebelumnya memperingatkan Sinta tentang Ingon saat ia mencoba bertanya. "Kalau malam suka ada suara aneh dari sana." Sinta mencatat kata-kata Wulan, tapi ia tidak berani bertanya lebih jauh di depan warga lain. Ia tahu semakin ia mencoba mencari tahu, semakin warga menjaga jarak. Namun rasa penasarannya tidak bisa ditekan. Ia mulai memperhatikan pola setiap kali seseorang menyebut Ingon atau tanah di belakang rumah Pak Lurah. Pembicaraan seolah dipotong dan tatapan warga selalu beralih ke arah rumah Pak Lurah. "Ada sesuatu yang disembunyikan di sini," gumam Sinta pada dirinya sendiri sambil merekam pemandangan sawah dari balai desa. Sementara itu Dika yang selama ini menganggap cerita Ingon sebagai lelucon mulai merasa terganggu. Di sawah saat bekerja bersama Bayu dan Pak Manto, ia mendengar suara-suara aneh dari arah hutan di belakang desa. Suara seperti langkah kaki berat yang disertai desis samar. "Bay, kamu dengar gak tadi? Kayak ada yang jalan di hutan," katanya, nadanya tidak lagi bercanda. Bayu hanya menggeleng, tapi wajahnya menunjukkan kekhawatiran. "Jangan dipikirin, Dik. Fokus saja ke kerjaan," jawabnya singkat. Namun Dika tidak bisa menahan rasa penasarannya. "Aku cuma mau tahu, Bay. Kalau ini cuma mitos, kenapa semua orang di sini takut? Aku mau lihat sendiri apa yang ada di hutan itu," katanya, suaranya penuh tantangan. Malam itu setelah makan malam sederhana dengan nasi dan sayur kol yang disediakan Bu Sari, Dika mengumumkan rencananya. "Aku mau ke hutan belakang desa besok pagi. Kalau Ingon itu beneran cuma cerita, aku bakal buktikan. Kalau ada apa-apa, aku bawa kamera ponselku," katanya dengan nada yakin, meski matanya menunjukkan sedikit keraguan. Sinta yang mendengar langsung protes. "Dik, kamu gila? Setelah apa yang terjadi sama Rina, kamu masih mau cari masalah?" Lisa dan Rina juga tampak cemas, tapi Dika hanya mengangkat bahu. "Kalian takut sama bayangan sendiri? Aku gak percaya begitu-begitu. Mungkin cuma orang desa yang sengaja nakut-nakutin kita biar kita gak usil." Bayu yang biasanya sabar akhirnya kehilangan kesabaran. "Dika, dengar aku. Aku besar di desa sebelah. Cerita soal Ingon bukan cuma dongeng. Orang-orang di sini percaya. Dan kalau mereka bilang jangan ganggu, ya jangan. Kita cuma tahu, Dik. Jangan bikin masalah buat kita semua," katanya suaranya keras. Namun Dika tidak bergeming. Pagi berikutnya sebelum matahari terbit sepenuhnya, ia menyelinap keluar dari posko dengan ponsel dan senter. Ia berjalan menuju hutan di belakang desa, tempat yang disebut warga sebagai tempat Ingon bersemayam. Hutan itu lebat, penuh dengan pohon pinus dan semak liar. Dengan jalur setapak yang nyaris tertutup ilalang, udara di hutan terasa lebih dingin dan bau tanah basah bercampur dengan aroma aneh seperti kemenyan yang samar. Dika meski berusaha tetap tenang, merasa bulu kuduknya berdiri. Ia menyalakan kamera ponselnya, merekam jalur setapak dan pohon-pohon di sekitarnya. "Nih, buat kalian yang takut hantu," gumamnya pada kamera, berusaha terdengar santai. Tiba-tiba ia mendengar suara desis dari kejauhan, diikuti oleh langkah kaki berat yang menginjak ranting. Dika membeku, ponselnya masih merekam. Ia menoleh ke arah suara, tapi hanya melihat bayangan-bayangan gelap di antara pohon. "Siapa itu?" teriaknya, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya angin yang tiba-tiba bertiup kencang, membuat daun-daun bergoyang. Dika mundur perlahan. Tapi sebelum ia bisa berbalik, ia merasa ada sesuatu yang besar dan berat berdiri di belakangnya. Ia tidak berani menoleh, hanya berlari secepat mungkin keluar dari hutan. Ponselnya jatuh di tanah. Pagi itu warga menemukan Dika di tepi hutan, duduk linglung dengan mata kosong. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan pakaiannya kotor penuh lumpur. "Dia marah. Ingon itu marah," gumamnya berulang-ulang. Suaranya nyaris tidak terdengar. Warga yang menemukannya tidak berani mendekat, hanya berbisik dari kejauhan. "Sudah dibilang, jangan ke hutan itu," kata salah seorang warga. Suaranya penuh ketakutan. Bayu dan Sinta yang mendengar kabar dari warga segera berlari ke tepi hutan.
mereka menemukan Dika dalam kondisi yang menyedihkan. Tidak seperti Dika yang biasanya penuh percaya diri. "Dik, kamu kenapa? Apa yang kamu lihat?" tanya Sinta memegang pundak Dika dengan cemas. Tapi Dika hanya menggeleng, matanya masih kosong. Dia di sana. Aku lihat dia," katanya sebelum akhirnya pingsan. Pak Lurah Sakiman tiba tidak lama kemudian. Wajahnya tenang seperti biasa. "Bawa dia ke posko, biar istirahat, jangan panik," katanya pada para mahasiswa, tapi nadanya terasa dingin. Ia lalu menatap ke arah hutan, seolah memastikan sesuatu, sebelum berbalik dan pergi tanpa banyak bicara. Warga yang hadir hanya berbisik, "Ingon gak suka diganggu." Kembali di posko, Sinta dan Bayu mulai curiga bahwa Ingon bukan sekedar mitos. Sinta yang masih menyimpan buku tua tentang mitos Jawa Tengah yang ia temukan di posko membaca bagian tentang Ingon. Buku itu menyebutkan bahwa Ingon adalah makhluk gaib yang dipelihara melalui ritual khusus, biasanya untuk menjaga kekayaan atau kekuasaan seseorang. "Baik, kalau ini benar, berarti Pak Lurah punya hubungan sama makhluk itu," kata Sinta menunjukkan halaman buku itu pada Bayu. Bayu mengangguk pelan, wajahnya penuh kekhawatiran. "Aku tahu, Sin, tapi kita nggak punya kuasa di sini. Kalau kita terus usil, bisa-bisa kita semua kena akibatnya." Namun Sinta tidak bisa berhenti. Ia tahu apa yang terjadi pada Dika adalah peringatan, tapi juga petunjuk bahwa rahasia desa ini jauh lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Pagi di desa Kalimendung terasa semakin mencekam setelah kejadian Dika di hutan. Kabut tebal masih menyelimuti lereng Gunung Merbabu, membuat udara terasa lebih dingin dan lembab dari biasanya. Di posko KKN suasana penuh ketegangan. Dika yang kini berbaring lemas di tikar dengan wajah pucat hanya sesekali bergumam tanpa makna. Matanya kosong seperti orang yang kehilangan jiwa. Rina yang masih trauma dari kerasukan sebelumnya menolak meninggalkan kamar, memeluk bantal dengan wajah ketakutan. Lisa yang biasanya ceria kini terus menggenggam ponselnya meski tidak ada sinyal, seolah mencari pegangan. Sinta dan Bayu meski sama-sama cemas berusaha menjaga situasi agar tidak semakin kacau. Tapi keduanya tahu bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di desa ini. Sinta dengan rasa penasaran yang kini bercampur ketakutan tidak bisa melepaskan pikirannya dari buku tua tentang mitos Jawa Tengah yang ia temukan di posko. Halaman tentang Ingon menyebutkan bahwa makhluk gaib ini bukan sekedar pelindung, melainkan juga penutup rahasia tuanya, biasanya kekayaan, kekuasaan, atau sesuatu yang jauh lebih gelap. "Baik, kita nggak bisa diam saja. Dika begini, Rina trauma, dan Lisa ketakutan. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi," bisik Sinta pada Bayu saat mereka duduk di beranda posko jauh dari telinga warga. Bayu menghela nafas panjang, wajahnya penuh konflik. "Sin, aku tahu kamu mau jawaban. Tapi aku juga tahu, di desa kayak gini ada hal-hal yang lebih baik nggak usah diganggu. Aku besar di desa sebelah, dan cerita soal Ingon bukan cuma dongeng. Kalau Pak Lurah beneran punya peliharaan gaib, kita nggak punya kuasa untuk lawan itu," katanya suaranya rendah tapi tegas. Namun Sinta tidak bisa menahan dorongan untuk mencari kebenaran. "Kalau kita cuma diam, apa bedanya sama lari? Kita harus tahu kenapa Ingon ini marah dan apa hubungannya sama Pak Lurah." Matanya penuh tekad. Ia lalu mengusulkan ide yang berani, mendatangi Mbah Suro, dukun desa yang meruqyah Rina, untuk mencari jawaban. Bayu awalnya menolak, tapi melihat kondisi Dika yang semakin memburuk, ia akhirnya setuju. "Tapi kita harus hati-hati, Sin. Mbah Suro bukan orang yang sembarangan." Sore itu Sinta dan Bayu berjalan menuju rumah Mbah Suro yang terletak di pinggir desa, dekat tepi hutan. Rumah itu sederhana, berdinding kayu dengan atap daun kelapa yang sudah tua. Di halaman depan terdapat tumpukan bunga kamboja dan sesajen kecil di bawah pohon kamboja besar. Bau kemenyan menyengat tercium dari dalam rumah. Mbah Suro dengan rambut putihnya yang diikat ke belakang menyambut mereka dengan tatapan penuh curiga. "Ada apa kalian kesini? Urusan kemarin belum selesai," tanyanya, suaranya serak namun penuh wibawa. Sinta yang berusaha tetap tenang menjelaskan dengan hati-hati. "Mbah, kami cuma mau tahu kenapa teman kami Dika jadi begitu, dan kenapa Rina kerasukan. Kami nggak mau ganggu, tapi kami takut kalau ini terus berlanjut." Mbah Suro menatap mereka lama, seolah menimbang apakah harus berbicara. Akhirnya ia menghela nafas dan mengangguk. "Duduklah." Ia lalu mulai bercerita dengan nada berat.
Ingon itu peliharaan leluhur Pak Lurah. Sudah turun-temurun dari kakeknya, bapaknya, sampai dia sekarang. Ingon itu menjaga tanah dan kekuasaan keluarga Sakiman di desa ini. Tapi dia bukan sembarang makhluk. Dia patuh pada tuannya, tapi juga ganas kalau merasa diganggu. Kalian, terutama yang merekam dan masuk hutan, sudah melanggar aturan. Ingon gak suka dilihat, apalagi oleh orang luar. Sinta merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu Mbak Suro pasti merujuk pada rekaman di kameranya, tapi ia tidak berani mengaku. Tapi Mbah, kenapa Ingon ini begitu sensitif? Apa yang sebenarnya dijaga Pak Lurah? Tanyanya berusaha menggali lebih dalam. Mbak Suro menggeleng pelan, matanya menatap ke arah hutan. Itu bukan urusan kalian. Yang perlu kalian tahu, jangan coba-coba cari tahu lebih banyak. Kalau Ingon marah, bukan cuma kalian yang kena, tapi desa ini juga bisa kacau. Ia lalu menyerahkan selai kain merah kecil, mirip dengan yang selalu dibawa Pak Lurah. Bawa ini, simpan di posko. Mungkin bisa melindungi kalian, tapi kalau kalian masih nekat, aku nggak bisa bantu lagi. Sinta dan Bayu pulang dengan perasaan campur aduk. Kain merah itu terasa berat di tangan Sinta, seolah membawa beban rahasia yang belum terungkap. Di posko, Lisa dan Rina semakin ketakutan. Lisa yang mendengar rencana Sinta untuk mencari tahu lebih banyak langsung protes. Sin, aku mau pulang. Aku nggak betah di sini. Ini bukan cuma mitos. Aku takut beneran. Rina yang masih lemas hanya mengangguk setuju. Aku juga nggak kuat, Sin. Tiap malam aku mimpi sosok itu. Aku nggak mau di sini lagi, katanya dengan suara lemah. Namun saat mereka mendiskusikan kemungkinan meninggalkan desa, Pak Lurah tiba di posko tanpa pemberitahuan. Wajahnya tetap ramah, tapi ada kekakuan dalam senyumnya. Dengar anak-anak. Kalian di sini untuk KKN. Tugas kalian belum selesai. Pulang sekarang berarti kalian ninggalin tanggung jawab. Warga di sini sudah percaya sama kalian. Jangan kecewakan mereka. Nadanya halus tapi penuh tekanan. Ia lalu menatap Sinta, seolah tahu bahwa dialah yang paling penasaran. Dan jangan cari masalah yang enggak perlu. Ini demi kebaikan kalian sendiri. Malam itu suasana di posko semakin mencekam. Sinta yang tidak bisa tidur mendengar suara aneh dari arah sawah Pak Lurah, seperti desisan pelan bercampur dengan langkah kaki berat. Ia menyelinap ke jendela, membawa kameranya dan mengintip ke arah sawah. Di bawah cahaya bulan ia melihat Pak Lurah berdiri di dekat pohon besar, tempat yang sama di mana ia merekam sosok itu. Pak Lurah tampak melakukan ritual. Ia menaburkan bunga, menyalakan kemenyan dan meletakkan sesajen di bawah pohon. Sinta ingin merekam tapi tangannya gemetar, dan peringatan Mbak Suro bergema di pikirannya. Ia akhirnya memutuskan untuk tidak menyalakan kamera, tapi pemandangan itu terpatri di ingatan. Kembali ke tikarnya, Sinta menulis di buku catatannya. Pak Lurah melakukan ritual di bawah pohon besar. Ini pasti ada hubungannya sama Ingon. Mbak Suro bilang itu peliharaan leluhurnya, tapi apa yang sebenarnya dijaga? Kekuasaan, kekayaan, atau sesuatu yang lebih buruk? Aku takut, tapi aku harus tahu. Ia menutup buku, tapi tidur tidak datang malam itu. Suara desisan dari sawah terus terngiang, dan Sinta tahu bahwa rahasia Pak Lurah adalah kunci dari semua keanehan di desa ini. Malam di desa Kalimendung terasa seperti membeku dalam keheningan yang mencekam. Angin dingin dari lereng Gunung Merbabu membawa aroma tanah basah dan kemenyan yang samar, seolah alam sendiri sedang berbisik tentang rahasia yang tersembunyi. Di posko KKN suasana semakin tegang. Dika masih lemas, hanya mampu berbaring dengan mata kosong. Sesekali bergumam tentang dia yang marah. Rina dan Lisa yang kini ketakutan setiap mendengar suara jangkrik, menolak tidur terpisah. Ia memilih berdesakan di tikar di ruang tengah. Sinta meski berusaha tetap rasional, merasa jantungnya berdegup kencang setiap mengingat pemandangan Pak Lurah melakukan ritual di bawah pohon besar. Bayu, satu-satunya yang masih berusaha menjaga ketenangan, tampak semakin gelisah. Matanya sering melirik ke arah pintu seolah mengharapkan sesuatu, orang atau makhluk akan masuk. Sinta yang tidak bisa menahan rasa penasarannya meski dihantui ketakutan, akhirnya membuat keputusan berani. Baik, kita nggak bisa terus begini. Dika dan Rina nggak akan sembuh kalau kita cuma diam. Aku mau hapus rekaman itu, mungkin itu bisa meredakan gangguan, katanya dengan suara pelan. Menunjukkan kameranya, ia teringat peringatan Mbak Suro. Melihat atau merekam Ingon adalah pelanggaran berat.
Bayu mengangguk, meski wajahnya menunjukkan keraguan. Aku setuju, Sin. Tapi kita harus minta maaf sama Ingon itu. Atau apapun itu, kita harus ke Mbak Suro lagi, minta ritual penutup. Katanya, nadanya penuh kehati-hatian. Malam itu Sinta menghapus rekaman sosok berbulu dari kameranya. Meski hatinya berat, gambar mata merah menyala itu terasa seperti terukir di pikirannya. Dan menghapusnya terasa seperti kehilangan bukti penting. Namun ia tahu ini adalah langkah pertama untuk menghentikan gangguan. Setelah menghapus rekaman, ia dan Bayu berencana mendatangi rumah Mbak Suro keesokan paginya untuk meminta ritual penutup. Lisa dan Rina meski ketakutan setuju untuk ikut, berharap ritual itu bisa mengembalikan kedamaian. Dika yang masih linglung hanya bisa mengangguk pelan ketika ditanya. Namun gangguan itu justru semakin parah malam itu. Sekitar tengah malam, posko KKN dipenuhi suara-suara aneh. Desisan pelan bercampur dengan langkah kaki berat di luar rumah. Lisa menjerit kecil, memeluk Rina yang mulai gemetar. Itu dia lagi. Aku dengar dia di luar, bisik Lisa wajahnya pucat. Sinta yang mencoba tetap tenang mengintip melalui celah jendela, tapi hanya melihat kegelapan dan bayang-bayang pohon yang bergoyang. Namun bau kemenyan yang menyengat tiba-tiba memenuhi udara, membuat bulu kuduknya berdiri. Bayu yang mulai kehilangan kesabaran memegang kain merah dari Mbak Suro dan meletakkan di tengah ruangan. Ini yang Mbak kasih. Katanya bisa melindungi kita, tapi kalau ini gak cukup, kita harus ke Mbak Suro sekarang juga. Katanya, suaranya tegas meski ada nada ketakutan di dalamnya. Tiba-tiba Dika yang selama ini diam bangkit dari tikarnya. Matanya kosong dan ia bicara dengan suara yang tidak seperti miliknya. Kalian gak bisa lari. Dia tahu kalian lihat dia, katanya sebelum jatuh kembali ke tikar pingsan. Kejadian itu menjadi puncak ketegangan. Sinta, Bayu, Lisa, dan Rina sepakat untuk tidak menunggu pagi. Mereka mengambil senter dan kain merah itu, lalu berjalan menuju rumah Mbak Suro di tengah malam. Langit tanpa bintang, hanya bulan purnama yang menyinari jalan setapak berbatu menuju rumah dukun tua itu. Angin bertiup kencang membawa suara desisan yang semakin jelas dari arah hutan. Rina memegang tangan Lisa erat-erat, sementara Sinta dan Bayu berjalan di depan, berusaha menjaga keberanian. Saat tiba di rumah Mbak Suro, pintu kayu rumah itu sudah terbuka. Mbak Suro berdiri di teras, seolah sudah menunggu mereka. Wajahnya muram, tangannya memegang tas kain kecil yang berisi peralatan ritual. Aku sudah tahu kalian bakal datang. Ingon itu marah. Dan kalian yang membuatnya begitu, katanya tanpa basa-basi. Ia lalu meminta mereka masuk, menyalakan kemenyan dan menaburkan bunga kamboja di sekitar tikar tempat mereka duduk. Kalian harus minta maaf, tapi ini gak mudah. Ingon bukan makhluk biasa. Kalau ritual ini gagal, kalian bisa jadi korban berikutnya. Ritual dimulai. Mbak Suro membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya bergema di ruangan kecil yang dipenuhi asap kemenyan. Ia meletakkan sesajen di depan pintu sambil terus berdoa. Sinta, Bayu, Lisa, dan Rina duduk dalam diam. Tangan mereka saling bergenggaman, mencoba menahan ketakutan. Tiba-tiba angin di luar rumah berhenti dan keheningan yang mencekam menyelimuti. Suara jangkrik menghilang, digantikan oleh desisan yang semakin keras seperti nafas makhluk besar. Kemudian tanpa peringatan, pintu rumah Mbak Suro berderit keras, seolah didorong oleh kekuatan tidak terlihat. Dari kegelapan di luar, sosok itu muncul, tinggi, berbulu lebat, dengan mata merah menyala yang menatap langsung ke arah mereka. Lisa menjerit, Rina pingsan dan Sinta merasa tubuhnya membeku. Bayu dengan keberaniannya yang tersisa, memegang kain merah dan mengangkatnya ke arah sosok itu, berteriak, "Kami minta maaf, kami gak akan ganggu lagi." Mbak Suro yang tetap tenang meski wajahnya penuh keringat, terus membaca mantra dengan suara yang semakin keras. Sosok itu berdiri di ambang pintu, tidak bergerak, tapi kehadirannya terasa seperti menekan udara di ruangan. Asap kemenyan membumbung tebal dan sesajen di depan pintu tiba-tiba terbalik, seolah ditendang oleh sesuatu. Dia mendengar kalian, tapi dia belum memaafkan, kata Mbak Suro, suaranya bergetar. Kalian harus buktikan kalian gak akan melanggar lagi. Tinggalkan desa ini secepat mungkin dan jangan pernah kembali. Sinta yang masih memegang kameranya merasa dorongan untuk merekam, tapi ia menahan diri. Ia tahu satu kesalahan lagi bisa berakibat fatal. Sosok itu akhirnya mundur perlahan ke dalam gelap, tapi desisanya masih terdengar.
seperti peringatan terakhir ritual selesai, dan Mbah Suro meminta mereka segera kembali ke posko. "Jangan keluar malam ini. Besok selesaikan tugas kalian dan pergi. Ingon tidak akan mengampuni kalau kalian masih di sini," katanya sebelum menutup pintu rumahnya. Kembali di posko, para mahasiswa tidak bisa tidur. Lisa terus menangis, Rina masih pingsan, dan Dika mulai sadar. Tapi wajahnya tetap kosong. Sinta dan Bayu duduk di sudut, mencoba memahami apa yang baru saja mereka alami. "Sin, kita harus dengar Mbah Suro. Kita selesaikan KKN secepat mungkin dan pulang," kata Bayu suaranya lelah. Sinta mengangguk, tapi di dalam hatinya ia tahu bahwa rahasia Ingon dan Pak Lurah masih menggantung seperti bayang-bayang yang menolak untuk pergi. Malam itu posko KKN dipenuhi keheningan yang mencekam. Hanya sesekali terganggu oleh suara desisan dari arah sawah. Sinta menatap keluar jendela, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar bisa meninggalkan desa ini dengan selamat, atau apakah Ingon akan terus mengejar mereka sebagai korban kemarahannya. 3 minggu setelah malam mencekam di rumah Mbah Suro, para mahasiswa KKN akhirnya meninggalkan desa Kalimendong. Hari terakhir mereka di desa itu diwarnai keheningan yang tidak biasa. Warga desa yang selama ini ramah meski penuh rahasia hanya mengangguk sopan saat mengantar kepergian mereka. Pak Lurah Sakiman dengan senyum yang tetap halus namun dingin menyerahkan surat tanda selesai KKN kepada Sinta sebagai koordinator kelompok. "Kalian sudah bekerja baik. Semoga ilmu kalian berguna di kota," katanya, tapi matanya seolah menyimpan peringatan yang tidak terucapkan. Tidak ada warga yang menyebut Ingon. Tidak ada pula yang berani menatap ke arah hutan atau pohon besar di belakang rumah Pak Lurah. Perjalanan pulang ke kota terasa seperti pelarian. Mobil bak terbuka yang sama dikemudikan Pak Harno melaju pelan meninggalkan jalan berbatu Kalimendong. Sinta duduk di bak belakang, menatap sawah yang kini terlihat biasa di bawah sinar matahari pagi. Kameranya yang selama ini menjadi sahabat setianya kini terasa seperti beban di pangkuannya. Ia tidak lagi merekam, tidak setelah apa yang mereka alami. Bayu yang duduk di sampingnya hanya diam, matanya menatap ke arah gunung merbabu yang menjulang di kejauhan. Lisa dan Rina yang akhirnya mulai pulih dari ketakutan berbisik pelan tentang rencana mereka begitu sampai di kota. Dika, meski sudah sadar, masih pendiam. Wajahnya jauh dari Dika yang dulu penuh canda. Ia hanya memandang ke bawah, tangannya menggenggam ponselnya yang layarnya retak setelah jatuh di hutan. Sampai di kota, kehidupan mereka perlahan kembali normal. Tapi bayang-bayang Kalimendong tidak pernah benar-benar hilang. Sinta menyelesaikan dokumenternya, tapi ia hanya memasukkan rekaman aktivitas KKN yang aman. Anak-anak belajar di balai desa, warga menanam padi dan pemandangan sawah yang hijau. Rekaman tentang Ingon meski sudah dihapus, terasa seperti masih ada di pikirannya. Muncul dalam mimpi-mimpi buruk yang sesekali menghantuinya. Ia memilih untuk tidak pernah membicarakan apa yang mereka lihat, bahkan dengan teman-teman KKN-nya. Buku tua tentang mitos Jawa Tengah yang ia temukan di posko kini disimpan di sudut lemari, tidak pernah dibuka lagi. Bayu kembali ke desa asalnya di lereng Merbabu, tapi ia tidak pernah lagi melewati Kalimendong. Ia sering memperingatkan teman-temannya di kampus untuk menghormati adat desa jika melakukan KKN, tanpa pernah menceritakan pengalamannya secara detail. "Ada hal-hal yang lebih baik nggak usah diusik," katanya setiap kali ditanya. Nadanya penuh penyesalan. Rina dan Lisa yang paling terpukul oleh kejadian itu memilih untuk fokus pada studi mereka. Rina yang pernah kerasukan mulai rutin berdoa dan mengikuti kelompok keagamaan di kampus, seolah mencari perlindungan dari trauma yang masih menghantuinya. Lisa, meski kembali ceria, tidak pernah lagi suka bercanda tentang hantu atau hal-hal gaib. Ia bahkan menghapus semua foto dari Kalimendong di ponselnya, seolah ingin melupakan semuanya. Dika yang paling berubah memilih untuk tidak melanjutkan kuliahnya semester itu. Ia mengaku kepada Sinta dalam sebuah pesan singkat bahwa ia masih mendengar desisan di kepalanya, terutama di malam yang sunyi. "Aku nggak tahu apa yang aku lihat di hutan itu, tapi aku nggak akan pernah ke desa lagi." Sinta hanya bisa membalas dengan kata-kata penyemangat, meski ia tahu Dika tidak akan pernah sama lagi. Desa Kalimendong sendiri kembali ke rutinitasnya yang tenang. Warga terus menjalani hidup seperti biasa, menanam padi, menganyam tikar dan mengajak anak-anak mereka untuk tidak mendekati hutan
atau pohon besar di belakang rumah Pak Lurah. Mbah Suro yang kini semakin jarang keluar rumah hanya sesekali terlihat di terasnya, menyalakan kemenyan dan berdoa dalam bahasa Jawa kuno. Pak Lurah Sakiman tetap menjadi figur sentral di desa dengan senyum ramah yang tidak pernah berubah. Tapi warga tahu untuk tidak bertanya tentang tanah di belakang rumahnya atau ritual yang dilakukan di bawah pohon besar. 1 tahun kemudian Sinta menerima kabar dari seorang teman di kampus bahwa ada kelompok KKN baru yang akan ditempatkan di Kalimendung. Ia ingin memperingatkan mereka, tapi kata-kata Mbah Suro bergema di pikirannya. Jangan cari tahu lebih banyak. Ia akhirnya hanya mengirim pesan singkat kepada koordinator kelompok itu. Hormati adat desa, jangan masuk hutan, dan jangan rekam apa yang enggak seharusnya dilihat. Ia tidak tahu apakah pesan itu akan dianggap serius, tapi ia berharap mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Di malam yang sunyi, Sinta terkadang masih mendengar desisan samar di telinganya, seperti suara angin yang membawa rahasia dari Kalimendung. Ia tidak pernah tahu apakah ingon itu benar-benar makhluk gaib atau sekedar ilusi dari ketakutan mereka. Yang ia tahu, desa itu telah mengajarkannya satu hal. Ada rahasia yang lebih baik dibiarkan terkubur, dan ada bayang-bayang yang akan selalu mengikuti, tidak peduli seberapa jauh ia berlari. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.